Radio Republik Indonesia Bovendigul, senang sekali saya Tommy kembali bertemu dengan Anda pendengar dalam dialog interaktif edisi hari ini 9 Agustus 2023, dan topik yang kita akan bicarakan terkait dengan dialog interaktif pengelolaan dana otsus yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul tahun 2023 dan khususnya Dinas Kesehatan. Kita akan berbicara dengan dua narasumber kami, yakni yang pertama adalah Ibu Maria Lepong SIP, kesehariannya selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Apa kabar, Bu? Kabar baik. Sehat-sehat ya? Sehat. Terus yang kedua adalah Ibu Murniati SKM, seharian sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih buat dua narasumber kita yang sudah hadir dalam dialog interaktif kita di pagi hari ini, dan kita akan berbicara terkait dengan kehadiran dana otsus. Kita tahu persis bahwa memberikan dampak positif terhadap kita masyarakat yang ada di Papua, lebih khususnya yang ada di Bovendigul, terutama dalam bidang kesehatan. Kami ingin bertanya kepada Ibu Maria Lepong selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, sudah sejauh mana penggunaan dana otsus, lebih khusus yang dikelola oleh bidang kesehatan masyarakat dalam upaya dengan program yang dijalankan, yakni pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan juga upaya kesehatan masyarakat. Silakan, Bu. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami terkait dengan program Dinas Kesehatan, yaitu pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Khususnya di bidang kami, yaitu di bidang Kesmas, adalah salah satunya kegiatan yang kami lakukan adalah peningkatan gizi masyarakat lewat pemberian makanan tambahan penyembuhan, itu bersumber dari otsus. Kemudian ada juga terkait dengan peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan dengan memberikan paket persalinan. Itu yang kami lakukan di bidang kesehatan masyarakat. Sudah sejauh mana animo masyarakat ketika Ibu turun langsung memberikan pelayanan terkait dengan penggunaan otsus yang seperti Ibu jabarkan tadi? Sesungguhnya untuk animo terkait dengan masyarakat ini memang sangat positif sekali, di mana sangat menyentuh kami di bidang kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas, yaitu dalam pemberian makanan penyuluhan ini dilakukan di posyandu-posyandu di setiap, di mana dari 112 kampung ini kami di Dinas Kesehatan yang boleh Puskesmas ada 131 posyandu, di mana di situ kami memberikan makanan tambahan penyuluhan bersumber dari otsus. Sedangkan untuk paket persalinan ini juga berdampak di semua Puskesmas maupun rumah sakit termasuk RSB. Itu kami berikan setiap ibu hamil yang datang melahirkan di fasilitas kesehatan diberikan paket persalinan baik untuk bayi maupun ya pada ibunya. Itu memang sangat positif karena salah satu indikator kita adalah dalam SPM ini adalah peningkatan persalinan di Paskes. Terus, Bu, ini kan kita tahu persis kondisi letak geografis kita Bovendigul ini sangat luas. Terus permasalahan yang ditemui di lapangan begitu kompleks. Sejauh mana? Apakah posyandu-posyandu tersebut berjalan aktif atau gimana? Seperti penjelasan tadi kan ada 113 ya, kalau tidak salah seperti itu. Sesungguhnya untuk 113 kampung ini berjalan secara aktif karena Puskesmas sudah melakukan melaksanakan jadwal-jadwal kegiatan posyandu. Jadi itu sudah disampaikan, jadi jadwal posyandu ini sudah disampaikan kepada masyarakat lewat kader maupun kepala kampung untuk tetap dilakukan setiap bulan. Jadi ini secara rutin kami sudah melakukan di 112 kampung dan 131 posyandu. Kader sendiri bagaimana? Kalau kader di sini sesungguhnya memang kami masih mengalami kendala karena dalam peningkatan kapasitas posyandu ini menjadi posyandu aktif adalah salah satunya setiap posyandu harus memenuhi syarat adalah 5 kader posyandu, tetapi masih beberapa posyandu yang masih ada kadernya 2-3, jadi ini menjadi kendala karena Dinas Kesehatan tidak punya wewenang untuk mengangkat kader, tetapi itu adalah wewenang dari kampung, sehingga permasalahan untuk meningkatkan posyandu ini memang kita harus kerjasama lintas sektoral. Oke, baik. Pendengar, dimanapun Anda berada, sebelum kita langsung berbincang-bincang atau berdiskusi dengan dua narasumber kita, ada baiknya kami ajak Anda untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih Anda masih kembali bersama saya Tommy dalam kegiatan kita Dialog Interaktif yang kita akan bicarakan terkait dengan pengelolaan dana otsus tahun 2023 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Tadi kita sudah berbincang bersama Ibu Maria Lepong. Ini terkait dengan bidang kesehatan masyarakat dalam melayani masyarakat, terutama persalinan maupun juga posyandu. Namun tentu masyarakat atau publik juga ingin bertanya menyangkut fasilitas ini seperti apa, dan dalam hal ini akan dijelaskan oleh Ibu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yakni Ibu Murniati. Silakan Bu. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kita berbicara tentang penyediaan fasilitas. Fasilitas itu apa sih? Fasilitas kesehatan khususnya. Nah, untuk fasilitas kesehatan sendiri itu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada baik itu masyarakat maupun petugas yang sifatnya terkait untuk bersifat preventif, artinya pencegahan, kemudian berbentuk promosi, kemudian preventif, kuratif atau pengobatan penyakit, dan bersifat rehabilitatif atau pemulihan. Nah, untuk fasilitas pelayanan kesehatan sendiri, yang itu ada puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Kemudian ada Pustu, puskesmas pembantu yang ada di wilayah-wilayah puskesmas ini. Kemudian ada fasilitas pelayanan kesehatan juga untuk di bawah dari jejaring seperti rumah sakit, kemudian ada laboratorium kesehatan, ada klinik, kemudian apotek dan tempat praktek mandiri. Nah, khusus untuk pelayanan kesehatan yang untuk pemerintahan tahun 2022 memang kami sudah menganggarkan dari otsus berupa pembangunan rumah dinas itu ada di Puskesmas Ko dan Puskesmas Kombai. Kemudian untuk pemenuhan rehabilitasi atau pemeliharaan rumah petugas itu kami ada di Puskesmas Kawagit dan Puskesmas Getentiri kalau tidak salah. Di samping penyediaan fasilitas kesehatan berupa pembangunan maupun rehabilitasi perumahan untuk kesehatan, di 2022 juga kami ada untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas kesehatan. Itu seperti pengadaan prasarana di Puskesmas Milik Tanah dan Bomakia. Kemudian yang seperti dijelaskan tadi ke Ibu Kepala Bidang Kesmas bahwa ada penyediaan untuk pelayanan kesehatan balita yang meliputi yang di dalam program penurunan stunting. Seperti itu. Bu, terus kita tahu persis bahwa ini pola pikir masyarakat terkait bagaimana pola hidup sehat seperti apa. Ini kan apalagi yang tersebar atau yang berada di daerah-daerah terpencil ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Bu Maria? Nah, terkait dengan pola hidup sehat ini memang sangat kompleks. Jadi kalau kita berbicara tentang sehat ini, baik itu sehat secara perorangan maupun sehat secara kelompok. Jadi kita memang sangat kompleks baik itu. Jadi memang kalau kami dari kesehatan itu memang secara kalau kita lihat ya sehat jasmani dan rohani. Tetapi kalau kita melihat bahwa kita mulai dari pertama kami di bidang kesmas,
kita mulai dari lihat di mana di saat ini dengan gencar-gencarnya berdasarkan instruksi dari Presiden dalam percepatan penurunan stunting. Ini memang sangat kompleks. Jadi tidak hanya dinas kesehatan, tetapi kami di dinas kesehatan ini mempunyai indikator-indikator yang harus kami tangani, terutama mulai dari sasaran kami adalah mulai dari remaja putri. Jadi di mana remaja ini, terutama pada remaja putri ini kan punya program adalah memberikan sulfatrosis, karena ini mempersiapkan seorang perempuan untuk nantinya akan dipersiapkan menjadi seorang ibu yang sehat. Kemudian setelah itu dalam 1000 hari pertama kehidupan ini, mulai dari ibu hamil ini kami memang memberikan terutama pemeriksaan ANC yang berkualitas. Ya, kalau indikatornya adalah sesuai dengan SPM adalah K4. K4 ini adalah yang pertama di triwulan pertama 1 kali pemeriksaan minimal ya, kemudian triwulan kedua 1 kali, triwulan ketiga 2 kali minimal, kemudian ditambah lagi dengan indikator yang baru adalah menjadi K6, di mana salah satunya itu di trimester pertama wajib diperiksa oleh dokter dan di USG, dan trimester ketiga 1 kali diperiksa oleh dokter dan di USG. Cuma permasalahan kami di Bopendikbud bahwa untuk mencapai K6 ini cukup berat. Apa yang menjadi kendala? Karena yang menjadi kendala ini adalah salah satunya itu fasilitas. Betul. Baik itu SDM-nya, karena kita lihat bahwa dari 20 puskesmas ini yang ada dokter baru 11 puskesmas. Sementara fasilitas yang pendukungnya adalah USG. USG kami yang ada di Bopendikbud ini baru 4, tetapi ini juga terkait belum efektif karena tidak ada dokternya. Kemudian terkait dengan masalah lampu. Lampu ini menjadi prioritas utama dalam pemenuhan terkait dengan sarana pendukung terutama USG. Walaupun dokternya sudah ada, tetapi kalau lampu tidak ada, tidak akan diberikan USG. Nah, kemudian dalam 1000 hari pertama ini, setelah ANC dari K4 menjadi K6, diharapkan bahwa ibu-ibu hamil ini adalah harus ditolong di fasilitas kesehatan. Jadi kemudian diharapkan itulah yang tadi bagaimana meningkatkan minat masyarakat, karena kita tahu bahwa adat istiadat juga terkait dengan persalinan ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk kami di Kabupaten Bopendikbud, di mana masih banyak ibu-ibu karena kadang-kadang adat istiadat harus melahirkan di pondok-pondok, bahkan harus ke dusun. Jadi inilah bagaimana kami meningkatkan peran serta terutama dalam promosi-promosi kesehatan supaya masyarakat ini meningkatkan minat untuk dilayani di fasilitas kesehatan. Itulah tadi bagaimana inovasi kami adalah memberikan paket persalinan. Jadi itu salah satu inovasi Kabupaten Bopendikbud untuk meningkatkan persalinan di Paskes. Kemudian setelah persalinan di Paskes adalah bagaimana kami meningkatkan cakupan kunjungan neonatal. Kunjungan neonatal ini dari 0 sampai 28 hari dan kunjungan NIPAS. Kunjungan NIPAS bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan sampai dengan 42 hari. Nah, ini memang kami harus rutin. Kemudian setelah itu bagaimana pemantauan tumbuh kembang bayi balitanya, sehingga itulah bagaimana, dan di dalamnya itu kami memberikan PMT, yaitu ada 2 macam PMT, yaitu PMT penyuluhan ini yang bersumber dari Otsus yang dilakukan di setiap posyandu. Kemudian PMT pemulihan bagi anak-anak yang bermasalah dengan gizi, baik itu gizi kurang, gizi buruk, stunting, dan juga terkait dengan ibu hamil CAT, itu diberikan makanan tambahan. Salah satunya adalah intinya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, terutama bagaimana kita mempercepat dalam penanganan gizi, terutama untuk mempercepat penurunan angka stunting kita. Itu terkait dengan masalah kesehatan. Luar biasa sekali pendengar di rumah. Kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Maria Lepong dan juga Ibu Maria ini terkait dengan pelayanan kesehatan di Kabupaten kita Bopendikbud ini begitu berat dan kompleks, apalagi letak geografis kita sangat jauh. Namun sebelum kita berdiskusi lebih jauh, kita ikuti pesan-pesan berikut ini.
Indonesia Kabupaten Bovendigul yang tersebar di 20 distrik dan juga 112 kampung yang ada di Kabupaten Bovendigul. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin menyapa buat pendengar, bila ingin bertanya ataupun juga bila ingin mengirim pesan, bisa mengirim langsung ke studio sehingga dapat dijelaskan atau dijawab oleh dua narasumber kami. Bu, tadi kita tahu persis sudah dijelaskan oleh Ibu Maria Lepong bahwa bila mana misalnya ibu-ibu yang jauh, misalnya di Bomakia atau Maria, yang bisa dikatakan sarana penunjang misalnya untuk turun ke kabupaten kita dalam pelayanan kesehatan, misalnya secara tiba-tiba mereka bersalin, terus kurangnya fasilitas, ini bagaimana? Rujukannya seperti apa, Bu? Silakan. Iya, terkait rujukan, jadi dalam sistem pelayanan kesehatan itu kita kenal ada dua sistem rujukan. Yang pertama adalah sistem rujukan secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal, ketika fasilitas kesehatan di tingkat pertama seperti puskesmas maupun pustu tidak bisa atau tidak dapat menangani pemeriksaan persalinan, mungkin ada dalam kondisi sulit atau kondisi yang memang dibutuhkan harus rujuk. Nah, ini puskesmas bisa merujuk ke fasilitas kesehatan dengan fasilitas yang lebih lengkap. Seperti rujukannya, jadi dari puskesmas yang fasilitasnya mungkin kurang, kemudian merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Nah, tetapi ada sistem ini juga yang kita biasa kenal dengan sistem rujukan secara horizontal, artinya rujukan itu dia langsung, jadi puskesmas atau tingkat pelayanan kesehatan pertama memberikan maksudnya merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap seperti rumah sakit. Nah, kalau kita tahu kan rumah sakit ini kan sudah secara SDM-nya sudah lengkap, kemudian dengan segala fasilitas juga sudah tersedia. Seperti itu. Adakah syaratnya gimana, Bu? Syarat-syaratnya apa ketika seorang ibu misalnya dirujuk ke rumah bersalin yang ada di rumah sakit umum, ini gimana? Bisa ditambah lagi, Bu? Oke, baik, mungkin saya tambahkan terkait dengan rujukan terutama untuk ibu-ibu bersalin. Di sini memang mulai dari tahun 2019 itu ada programnya Gubernur tentang rumah tunggu kelahiran. Kabupaten Bovendigul diberikan 4 rumah tunggu kelahiran yang terdapat di Inendit, adalah di desa atau kampung Autriop dan Ogenetan. Sedangkan di Subul itu ada disebut dengan Kampung Kaisa. Itu merupakan program untuk Kerpangmas, tapi di dalamnya adalah tentang rumah tunggu kelahiran. Jadi di mana di rumah tunggu kelahiran ini diharapkan bahwa sebelum ibu melahirkan, karena untuk di bidan itu sudah tahu bahwa di semester ketiga ketika terjadi gangguan-gangguan, maka harus merujuk ke rumah tunggu atau fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Sehingga di situ kemudian di rumah tunggu ini juga kita tidak melihat. Jadi intinya untuk rujukan atau pelaksanaan di rumah tunggu kelahiran ini 100%, tidak memandang dari suku mana ataupun ini. Jadi diharapkan secara keseluruhan ibu-ibu yang mengalami gangguan atau mau menggunakan fasilitas terutama rumah tunggu kelahiran ini disilakan. Kemudian di sana juga itu kami memberikan makan. Jadi kalau untuk yang 4 kampung ini ibu-ibu hamil juga kami memberikan makan. Gratis kah gimana? Itu sangat gratis karena salah satu adalah yaitu meningkatkan SDM yang unggul dan berkualitas ini dalam penanganan 1000 hari pertama kehidupan. Ini kita harapkan memang supaya masyarakat ini memanfaatkan sarana yang ada. Kemudian di Kabupaten Bovendigul juga kami punya rumah tunggu kelahiran 1, ada di rumah sakit. Jadi rumah tunggu ini adalah bantuan dari sosial bangunannya, sedangkan pelaksanaannya kami lakukan dari Dinas Kesehatan untuk kalau ada pasien-pasien yang dirujuk dari kampung maupun puskesmas itu ditangani situ. Di sana juga dikasih makan. Jadi
2 orang, intinya 1 pasien, 1 pendamping. Tetapi pelaksanaannya selama ini yang kami kasih makan, karena kita tahu bahwa tidak mungkin hanya 2 orang yang datang, karena memang dari kami lebih fleksibel dalam pelaksanaan itu. Intinya pasien bisa ditangani dengan baik. Mungkin itu terkait dengan rumah tangga kelahiran. Baik Bu Murniati, kita tahu bahwa seperti yang dijelaskan oleh Ibu Maria Lepong tadi ya, di kawasan distrik ada 4, sementara di kabupaten kita ada 1, tepatnya di rumah sakit ya. Apakah selama ini berjalan efektif dan digunakan secara rutin oleh masyarakat atau tidak, terutama para ibu-ibu hamil ya? Kalau untuk rumah tunggu yang ada di 4 distrik, 4 kampung itu memang dipergunakan, cuma hanya tidak. Oke, mungkin kebetulan ini terkait rumah tunggu memang ada di bidang saya. Oh, ya. Silakan. Jadi kalau untuk intinya untuk rumah tunggu ini kita tidak melihat dari mana, kemudian lebih difokuskan terutama macam di Ogenetan. Dia harus terutama masyarakat yang ada di Ogenetan ini terlayani secara 100%. Jadi intinya itu sudah dimanfaatkan secara baik. Kemudian di Kaisa ini juga rata-rata karena di situ hanya penduduk Kaisa, jadi kita lakukan. Sedangkan Subur ini diharapkan bahwa dari kampung-kampung yang luar itu semua tertampung di situ. Sedangkan yang di Outrep ini juga dimanfaatkan baik dari kampung Jimok atau di sekitarnya itu bisa dilakukan di situ. Intinya untuk RTK ini melayani persalinan, tidak melihat dari alamatnya, tetapi diharapkan semua yang ada di sekeliling itu bisa memanfaatkan, jadi lebih mendekatkan pelayanan bagi ibu. Sedangkan yang ada di rumah sakit ini adalah rujukan dari puskesmas ataupun dari distrik, ataupun ada yang pernah juga dari Kimo juga menggunakan. Jadi disilahkan. Jadi itu tidak melihat, intinya untuk secara keseluruhan bagi rujukan persalinan dapat dimanfaatkan. Berarti terbuka untuk kabupaten yang ada di sekeliling Kabupaten Bovendigul juga ya? Iya, secara keseluruhan. Iya. Berarti untuk misalnya dari Yahukumi misalnya, itu sudah berapa kali mereka datang? Intinya karena kebetulan saat itu dirujuk 1, jadi baru 1 kali yang dilakukan yang khusus untuk yang ada di kabupaten. Oke. Pendengar, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, kembali kita bincang lagi dalam dialog interaktif seputar pengelolaan dana otsus yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul, terkhusus Dinas Kesehatan Bovendigul. Tadi kita sudah menjelaskan atau mendengarkan penyampaian dari dua narasumber kita terkait dengan bagaimana rujukan kepada ibu-ibu bersalin. Nah, tentu kalau kita mendengarkan rujukan ini berdasarkan apa ini Bu? Bisa dijelaskan Ibu Murniati? Dari mana ini rujukannya? Ya, kebetulan rujukan untuk kita di Bovendigul secara untuk pemeriksaan di kita rumah sakit ini kan sudah dokter spesialis sudah lengkap sebenarnya. Sudah artinya sumber daya kesehatan sudah lengkap di rumah sakit RSUD Bovendigul. Nah, untuk rujukan sendiri itu berdasarkan dari surat rujukan dari dokter yang melakukan pemeriksaan. Namun kan yang terjadi di kabupaten adalah semua rujukan itu masuk di kami di Dinas Kesehatan. Nah, ini juga mungkin yang harus dicermati oleh kita semua, karena kita sudah ada dokter spesialis di rumah sakit. Jadi seyogianya untuk penyakit-penyakit memang yang penyakit yang tertentu yang tidak bisa ditangani di rumah sakit, nah itu yang perlu dirujuk ke rumah sakit keluar yang fasilitasnya lebih lengkap.
Tapi kalau seperti penyakit-penyakit yang bisa ditangani di rumah sakit ya penanganannya memang harus di rumah sakit, di RSUD. Nah untuk kalaupun jika ada kasus rujukan yang perlu ditangani, memang kita kan ada dana bantuan rujukan, tetapi itu tidak besar anggarannya, hanya diberikan untuk dibantu untuk transportasi pasien. Nah ini juga masalah karena ketika ada pasien dirujuk kemudian tidak memperhatikan kemudian dengan keluarga, kan pasti ada keluarga yang mengantar atau menemani. Nah sementara yang ada di kami ada kan sistem rujukan yang transport pasien tok saja. Lantas kalau yang mengantar ini bagaimana solusinya, Bu? Nah itu kalau yang terjadi seperti itu kami biasa sarankan untuk ke dinas sosial. Siapa tahu dari dinas sosial ada anggaran untuk keluarga pasien. Tapi selama ini yang terjadi ketika ada masyarakat mengajukan rujukan ke kami selalu menyampaikan dan melihat penyakit ini bisa diobati di rumah sakit. Jadi silakan ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Seperti itu. Bu, kita tahu persis bahwa ini kerap kali ya. Nah, rujukan ini kan jarang sekali. Dia ada orang sebagian pasien memiliki keinginan untuk merujuk ke luar maupun di ini lebih banyak kemana ini, Bu? Mungkin bisa ditambah oleh Bu Maria. Oke, baik. Kebetulan sebenarnya tentang rujukan kebetulan ditangani oleh bagian Yankes, tetapi menurut pengamatan kami kebetulan di dinas, dan memang sesungguhnya kita masyarakat ini kan maunya dirujuk ke fasilitas yang di luar Bovendigul. Seperti tadi sudah dikatakan, sesungguhnya kita punya Bovendigul ini sebenarnya secara ketenagaan itu sudah memenuhi semua, tetapi mungkin dilihat juga. Jadi kan terkait dengan rujukan ini itu kan ditangani berdasarkan rujukan yang diberikan oleh dokter. Jadi memang ada rujukan ini ada macam. Jadi ada yang karena permintaan sendiri, tetapi memang ada yang memang seharusnya dirujuk. Tetapi itulah nanti di bagian Yankes memang sudah melihat mana yang memang betul-betul dirujuk, berarti itu ditangani secara baik. Kemudian memang rujukan ini kan paling banyak dimintakan ke Jayapura ataupun luar, itu macam ke Jawa, Makassar, itu memang banyak sekali. Tetapi mungkin tadi Ibu Kabit Yankes sudah menjelaskan bahwa rujukan yang ada memang cuma untuk transportasi, sehingga kadang-kadang jadi permasalahan karena ketika merujuk keluar berarti itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga mungkin ini juga menjadi perhatian bagi kita semua dalam merujuk. Jadi kalau memang penyakitnya tadinya bisa ditangani di sini, sebenarnya ditangani karena kita punya dokter ya sudah mencukupi. Kemudian kalau memang berdasarkan rujukannya memang tidak bisa ditangani di sini, saya pikir itu yang memang harus menjadi perhatian kita bersama untuk memang harus ditangani dan dirujuk di tempat yang memang sesuai dengan. Baik, Bu, kita kembali ke masalah stunting. Oke, baik. Ini kita tahu persis bahwa untuk memerangi atau menurunkan angka stunting ini kan bukan hanya semata menjadi tugas atau tupoksi dari dinas kesehatan, tapi peran serta lintas sektoral ini sangat diharapkan untuk menurunkan angka stunting di daerah kita Bovendigul. Apalagi kan target pemerintah pusat melalui BKKBN ya kalau nggak salah seperti itu, bahwa di tahun 2024 ini kan sudah turun atau diharuskan untuk turun menjadi 14%. Kalau gimana nih? Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh dinas kesehatan sendiri, Bu? Silakan, Bu Maria. Oke, baik. Terkait dengan stunting ini memang menjadi polemik ya bagi kita Kabupaten Bovendigul, karena terkait dengan peraturan Presiden 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan angka stunting ini, secara nasional ya kita dituntut untuk dapat menurunkan tahun 2024 ini bisa turun sampai 14%.
Tetapi kalau kita melihat untuk Bopendikbud sendiri ini masih cukup jauh dari harapan, karena kita tahu proses bahwa penanganan stunting ini tidak bisa hanya dilakukan oleh kesehatan, tetapi bagaimana peran serta lintas sektoral ini memang betul-betul harus kerjasama juga, terkait juga bukan hanya peran serta OPD tetapi juga dari masyarakatnya itu sendiri, bagaimana terutama dalam perubahan perilaku. Ini memang sangat berdampak untuk penurunan stunting. Kalau kami dari Dinas Kesehatan yang terkait dengan itu yang salah satunya tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam menurunkan ini perlu kami kerja keras mulai dari remaja putri, kemudian ibu hamil dalam penanganan 1000 hari pertama kehidupan, kemudian dalam intervensi penurunan stunting ini juga kami lakukannya itu PMT, baik itu PMT penyuluhan maupun PMT pemulihan. Jadi kemudian juga kami ada untuk tahun 2023 ini memang ada lokus berdasarkan lokus yang kita tentukan bersama. Itu kami ada memberikan intervensi selama 90 hari. Jadi itu terkait, sedangkan untuk angka-angka di Bopendikbud ini memang masih sangat bervariasi, karena sampai di tengah tahun 2022 angka kita masih cukup tinggi 20,8. Tetapi setelah itu kan melihat bahwa ini kan dilihat juga dari peran serta masyarakat, karena itu pembaginya adalah berapa yang datang dibagi dengan jumlah yang tinggi badannya tidak sesuai dengan pertumbuhan. Jadi tinggi badan ini kan diukur berdasarkan umur anak. Jadi ketika didapatkan bahwa itu stunting, maka diserahkanlah untuk diaudit. Jadi audit ini adalah di ranahnya bagian KB yang mungkin menggandeng dokter spesialis anak dalam menentukan ini memang apakah ini betul stunting atau hanya karena ukuran. Jadi itu menjadi polemik bagi kami. Kemudian memang ini kalau kami melihat bahwa ini memang betul-betul diperlukan peran serta kita bersama dalam bekerja sama untuk memerangi yang namanya stunting ini. Jadi itu memang masih sangat jauh sih dari kalau kami, tetapi saya lihat OPD-OPD lain juga sudah sama-sama, karena kita sudah melakukan analisis situasinya. Kemudian kita juga sudah sama-sama merencanakan untuk lokusnya berdasarkan kasus-kasus dan beberapa alternatif yang kita lakukan, termasuk jangkauan tenaganya yang untuk memantau, dan juga kita di situ sudah menentukan terkait bagaimana masing-masing peran masing-masing OPD supaya ini mungkin menjadi pekerjaan terberat kita di Kabupaten Bopendikbud, karena tidak bisa hanya satu OPD yang mungkin. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut berdiskusi seputar pengelolaan dana otsus yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, kita ikuti pesan-pesan. Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bopendikbud dalam dialog interaktif seputar pengelolaan dana otsus yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bopendikbud di tahun 2022 kemarin. Bu, kita tahu persis bahwa angka stunting di daerah kita Bopendikbud masih sangat tinggi, apalagi tuntutan pemerintah untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% ini membutuhkan kerja keras dan paling kurang harus menjadi upaya-upaya strategis sehingga kita bersama-sama bisa menurunkan angka stunting. Namun di selain sisi, pola perilaku, pola hidup ini di tengah masyarakat ini untuk bagaimana menurunkan angka stunting ini bukan perkara gampang. Ini bagaimana? Silakan, Bu. Ya baik, dalam tata kelola dalam percepatan penurunan stunting ini memang perlu komitmen. Itu adalah salah satunya adalah komitmen daripada dengan kebijakan, kemudian perencanaan, kemudian kita lihat juga dari sumber dana, kemudian dari SDM kita sendiri, kemudian regulasi yang mengatur hal ini, anggaran, koordinasi intersektoral maupun monitoring dan evaluasi. Kalau kami melihat di sini terutama pengaruhnya ya untuk penurunan stunting. Kalau kita melihat bahwa memang dalam perubahan perilaku ini cukup berat kalau kami melihat, karena salah satu contoh kami melihat ketika kami memantau dengan pemberian makanan tambahan pemulihan 90 hari,
itu memang memberikan dampak yang positif. Karena ketika kita memantau secara terus-menerus akan memberikan hasil yang baik. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini ketika kami meninggalkan, artinya setelah selesai program ini berlanjut, akhirnya permasalahan itu akan kembali. Jadi ini memang peran serta keluarga ini memang sangat dibutuhkan, terutama dalam masyarakat, supaya ini memang kita harus komitmen bersama-sama. Kemudian dampak dari semua ini juga salah satu penyumbang terbesar stunting kita adalah faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini salah satunya adalah MCK. Jadi kalau kita melihat bahwa ketika MCK tidak diatasi secara baik, berarti itu lingkungan juga akan bermasalah dengan masalah kesehatan. Karena kalau kita melihat dari 112 kampung ini yang ODF, artinya yang sudah bebas buang air besar sembarangan ini baru 7 kampung. Nah, sementara kita dituntut bahwa tahun 2028 ini harus 100% tentang bebas buang air besar ini. Nah, ini menjadi permasalahan besar untuk kita di Bovendigul karena berarti kita baru 6,sekian% untuk masalah lingkungan, belum lagi sama air bersih. Jadi ini memang terberat kita karena dari dampak ini juga menyumbang. Intinya ketika lingkungan tidak diatasi secara baik, maka untuk peningkatan kesehatan juga ini untuk kita belum bisa mampu untuk mewujudkan itu, terutama dalam penanganan stunting. Karena kalau kita melihat bahwa dalam pertumbuhan anak-anak ini, kita pemantauan dalam balita ini yang mulai dari dalam kandungan sampai dengan 59 bulan atau 5 tahun. Jadi kita berharap bahwa ini memang diatasi secara baik. Tapi terutama faktor lingkungan, kita tahu bahwa anak-anak ini punya daya tahan tubuh, ya ketika terpapar dengan masalah-masalah ini kan sangat cepat. Jadi itulah peranan kita bersama, mari kita bergandengan tangan terutama dalam memerangi hal-hal ini, terutama lingkungan ini. Karena perilaku-perilaku ini, ya ini kan dampaknya istilahnya satu orang yang punya, tidak usah kita berbicara masalah banyaknya, contoh WC, umpamanya satu, tetapi bagaimana merubah perilakunya, mungkin menggunakan fasilitas umum yang ada sehingga tidak mencemarkan lingkungan. Karena kita tahu ketika masalah WC ini bermasalah, ada satu diare berarti terutama ini kan dampaknya cepat sekali bagi anak-anak kita, jadi begitu tinggi. Jadi diare ini juga termasuk faktor tertinggi. Kemudian cacingan karena ya itu sarana-sarana masalah lingkungan ini memang masih cukup tinggi lah. Dari yang tadi saya sampaikan bahwa dari 112 kampung ini baru 7 kampung yang baru bebas buang air besar sembarangan. Baru 1 kampung yang jadi kampung terbersih di Bovendigul, yaitu di Mokbiran. Nah gitu. Jadi memang menjadi permasalahan. Sementara angka stunting kita untuk 112 kampung ini baru subur yang tidak ada angka stuntingnya. Jadi itu jadi PR untuk kita bersama, semua pengambil kebijakan untuk kita bersama-sama, di mana karena salah satu indikator kita dalam penurunan angka stunting ini adalah SDM. Bagaimana kita menciptakan SDM kita yang memang unggul dan berkualitas ini, tentunya kita harus mempersiapkan di 1000 hari pertama kehidupan dan berlanjut dengan sampai 5 tahun mungkin. Bu Murniati, kita tahu persis bahwa untuk menurunkan angka stunting ini kan butuh kolaborasi. Di satu sisi SDM yang tidak memadai dan lingkungan yang kurang sehat, imbas angka stunting ini akan lebih sulit untuk diturunkan. Mungkinkah ada semacam himbauan kepada masyarakat supaya mari kita bersama-sama merubah pola hidup kita untuk bagaimana lebih hidup bersih, sehingga apalagi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Maria Lepong ya, dari berapa kampung yang ada di kabupaten kita baru 7 kampung yang terbebas dari seperti yang dijelaskan oleh Ibu Maria. Bagaimana langkah-langkah strategis apa yang diambil? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi berbicara tentang kesehatan ini bukan cuma kami yang kesehatan seharusnya yang menjadi fokus di situ. Di situ ada peran lintas sektor, ada peran pemerintah distrik yang bagaimana menciptakan suatu masyarakat itu yang sehat, kemudian dinamis, bersih, dan khususnya terhindar dari penyakit-penyakit. Nah,
Saya pikir perubahan perilaku masyarakat juga itu perlu. Kemudian promosi-promosi yang diberi yang dari kesehatan. Terkait dengan itu juga kemudian keberadaan pemerintahan distrik dan pemerintahan kampus kampung yang harusnya memegang suatu peranan penting di masyarakat. Kita menciptakan suatu kampung yang terbebas, maksudnya yang bebas stunting misalkan. Nah, itu juga kan bukan cuma di kesehatan saja, itu harus semua sektor terlibat. Contoh pertanian misalkan, bagaimana mengadakan atau memberikan pemahaman untuk misalkan penanaman sayur misalkan. Nah, sehingga sayur apa yang dikelola dari masyarakat itu bisa dipergunakan, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi menjadi sumber bahan pangan dari pertanian, perikanan, kemudian perkebunan juga. Jadi semua sektor yang terkait dengan itu saya pikir harus terlibat. Bu Maria, kita tahu persis bahwa persoalan kesehatan ini bisa dikatakan sangat kompleks dan tantangan yang dihadapi di daerah kita Bovendigul ini sangat luar biasa. Apa pesan-pesan yang hendak disampaikan supaya paling kurang ke depan melalui dana otsus ini pemerintah daerah terkhusus Dinas Kesehatan akan mengkampanyekan pola hidup sehat sehingga ke depan masyarakat kita bisa merasakan sentuhan pelayanan kesehatan secara maksimal. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya masuk tentang itu, terutama dalam peningkatan derajat kesehatan melalui penurunan stunting ini, yaitu kalau kita melihat bahwa penurunan stunting ini ada dua indikator yang harus kita penuhi, adalah indikator gizi spesifik. Spesifik ini untuk kami di Dinas Kesehatan adalah salah satunya. Sebenarnya kami hanya menyumbang 30% untuk penurunan stunting, sedangkan untuk sensitifnya yaitu di luar kesehatan 70%. Jadi memang untuk kami menyumbang ini sebenarnya kecil. Kalau kami hanya kesehatan yang berjalan sendiri, berarti kami hanya mampu menurunkan 30% lewat indikator-indikator spesifik ini, macam pemeriksaan ibu hamil tadi, imunisasi dasar, pemantauan tumbuh kembang balitanya, kemudian pemberian sulfatilosis pada remaja putri dan ibu hamil, kemudian akses pencarian pengobatan pada balita, pemberian obat cacing, pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Itulah yang kami lakukan. Sementara untuk indikator gizi sensitif yang harus kita kerjakan bersama dengan lintas sektoral ini adalah akses sanitasi layak, kemudian pendidikan anak usia dini, kemudian KB, bantuan sosial, rumah sehat, ketahanan pangan keluarga, dan keragaman pangan balita. Itulah yang harus kita bergandeng tangan untuk bersama-sama, sehingga apa yang kita harapkan bahwa ini memang bagaimana kita bergandengan tangan mulai dari dalam keluarga. Jadi betapa pentingnya peranan keluarga dalam menciptakan SDM ini, bahwa terutama dalam pemenuhan gizi, kemudian juga dalam menjaga kesehatan anak-anak ini memang sangat penting. Jadi terutama di balita atau 1000 hari pertama kehidupan ini sampai 2 tahun ini, bagaimana anak-anak ini memang seorang ibu ini punya peranan penting dalam menciptakan ini, karena ketika anak-anak sakit yang punya andil di situ adalah seorang ibu. Jadi mulai dari dalam kandungan, jadi ini memang kami banyak memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama bagi ibu-ibu hamil dan juga bagi bapak-bapak, karena diharapkan sekarang ini adalah suami-suami siaga. Jadi bukan hanya tugas seorang ibu dalam mempersiapkan generasi penerus yang andal dan berkualitas ini. Jadi kami berharap bahwa dengan adanya kerjasama, terutama mempersiapkan
diri dalam kehidupan keluarga, baik itu pemenuhan tentang gizi maupun kesehatan secara pribadi, ini mampu untuk mengangkat derajat kesehatan. Jadi itulah peranan kita, terutama dalam keluarga ini, mulai dari dalam kehidupan keluarga, kemudian bermasyarakat, dibantu dengan bagaimana ketika anak-anak ini sakit atau ibu-ibu harus mencari fasilitas kesehatan. Jadi karena kita juga di Bopendilan ini kan masih ada itu, ketika itu masih urut-urut adat, sehingga kadang-kadang terlambat. Jadi penyebab-penyebab inilah bagaimana terjadinya tingginya angka kematian yang ada. Ini adalah 3 faktor yang sebenarnya terjadi adalah terlambat. 3 terlambat ini adalah terlambat pengambilan keputusan di masyarakat. Ketika dari pihak kami kesehatan sudah menyampaikan ini harus dirujuk, tetapi masih ada harus didiskusikan lagi dengan keluarga mungkin dan lain sebagainya, sehingga terlambat. Kemudian kita tahu persis bahwa Bopendilan ini dengan geografis yang sedemikian rupa sehingga terlambat dalam transportasi. Kemudian juga mungkin terlambat dalam penanganan juga salah satu faktor. Jadi itu kami sudah itu di ranah kami, ya kami selalu diskusikan ini. Tetapi ini mungkin yang paling menjadi dilemik adalah yang terlambat pengambilan keputusan. Belum lagi memang ini menjadi masalah ketika sudah disampaikan sudah dirujuk kadang-kadang ini lari pulang lagi. Ini jadi tolong untuk kita punya masyarakat ini, kesehatan ini sangat penting ya. Kalau kita sehat, segala sesuatu bisa kita lakukan. Tetapi ketika kita sakit, ya itu menjadi beban baik itu keluarga dan juga ini. Jadi mari kita bersama-sama menjaga kesehatan, terutama dalam menciptakan generasi yang unggul dan berkualitas ini. Mari kita bergandengan tangan, baik itu masyarakat maupun lintas sektoral yang ada. Oke. Pendengar, dimanapun Anda berada, demikian perbincangan ataupun dialog interaktif kita dalam pengelolaan dana otsus tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Dari studio, saya Thomas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.